semuanya, hari ini aku akan share lagi dari buku Hard Lesson, yaitu buku yang sangat luar biasa menjadi berkat bagi aku dan bagi banyak setiap orang yang membaca gitu. Dan di sini aku akan share dari poin analogi sungai belas kasihan. Jadi di sini pendoa di gereja kami di Overcomer dibawa gitu oleh Tuhan melihat sebuah penglihatan bagaimana di sini dikatakan bahwa Pastor Barry itu dibawa oleh Tuhan di sebuah gambaran sungai. Jadi di sini ada 3 sungai. Nah, masing-masing orang itu ada gitu yang lewat di dalam sungai-sungainya. Dan yang pertama dikatakan bahwa Pastor Barry disuruh oleh Tuhan untuk masuk ke sungai yang namanya Sungai Belas Kasihan. Nah, saat Pastor Barry disuruh oleh Tuhan, Pastor tuh langsung masuk aja, langsung nurut. Kenapa? Karena di sini Pastor Barry mengatakan gitu bahwa Pastor akan masuk sesuai dengan yang Tuhan minta. Tapi ada satu orang gitu yang melihat Pastor saat sedang berendam dalam sungai belas kasihannya Tuhan. Orang ini datang dan nanya gitu, sedang apa kau di sungai itu? Lalu Pastor berkata, Tuhan yang menyuruhku di sini. Seketika orang yang pertama itu langsung pergi ke arah sungai yang terlihat sangat deras airnya dan penuh dengan kotak-kotak emas. Tetapi sesungguhnya Tuhan gak ada di situ. Dan yang kedua, ada orang kedua datang lalu berkata, kenapa engkau masih mau di situ? Di sini tidak ada pengharapan, di sini engkau tidak bisa berbuat banyak. Tetapi Pastor tetap mengatakan hal yang sama, Tuhan yang menyuruhku di sini. Lalu seketika saat Pastor Barry masih ada di dalam sungai itu, Tuhan Yesus datang dan berkata, orang pertama dan jadi saat Tuhan mengarah ke Pastor Barry, orang yang pertama dan yang kedua itu mengatakan, Tuhan kemarilah, aku sudah berada di sungai ini. Tetapi Tuhan mengarah ke sana dan tidak mau masuk ke dalam sungai itu. Tuhan di sini berkata, orang pertama itu masuk ke dalam sungai kelimpahan dan orang kedua masuk ke dalam sungai kuasa. Tetapi engkau, yaitu Pastor Barry sendiri, tetap berada di sungai belas kasihan Tuhan gitu. Di sungai kelimpahan mereka akan mendapatkan berkat dan seakan-akan hadiratku ada di sana, tetapi di sungai kuasa mereka akan mendapatkan pernyataan kuasaku dan hadiratku yang seakan-akan kuat, tapi aku tidak ada di dalam sungai itu bersama dengan mereka. Tetapi di sungai belas kasihanku ini seperti nggak terjadi apa-apa, seperti kayak mungkin dunia ngeliatnya nggak ada harapan, mungkin dunia ngeliatnya kita akan stuck, tetapi sebenarnya engkau mendapatkan aku, kekasihku. Itu kata Tuhan. Tanda aku melekat denganmu dan Overcomer adalah sungai belas kasihan, pertobatan yang kuberikan di tengah-tengah kalian, di mana aku membersihkan kalian menjadi lebih indah di mataku. Jadi di sini aku mau share bagaimana Tuhan sangat mau setiap kita tuh masuk dan berendam di dalam sungai belas kasihan gitu. Bagaimana di dalam sungai belas kasihan seringkali yang aku rasakan adalah saat Tuhan minta kita untuk masuk dan berendam, kita tuh dibersihkan, saudara. Kita tuh dimurnikan. Lewat apa? Lewat kita berserah di kakinya Tuhan. Lewat apa? Kita cerita ke leader kita. Atau bisa juga lewat bagaimana kita mengaku atau kita pengen minta tuh Tuhan masuk ke dalam hati kita. Karena kenapa? Banyak banget kan kerak hitam, banyak banget gitu debu-debu yang menempel. Tapi lewat sungai belas kasihan, teman-teman, kita tuh akan dibersihkan, kita dimurnikan. Sehingga apa? Sehingga kita layak gitu untuk datang di dalam hadiratnya Tuhan, untuk kita punya hati yang mau menyenangkan Tuhan. Bahkan ujungnya adalah Tuhan akan masuk ke hati kita. Tuhan akan menyinari kita tuh dengan cintanya, dengan kasihnya yang begitu luar biasa. So, itu aja yang bisa aku share. Semoga kita selalu ada dan mau masuk ke dalam sungai belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan yang bukan kita yang menunggu Tuhan, tapi Tuhan yang menunggu kita, tapi kita yang selalu menunggu Tuhan. Thank you Overcomer, thank you teman-teman semuanya, and God bless you.